Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbil faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi Jumat yang penuh berkat. Allah masih menjaga iman kita, di samping menjaga kesehatan. Allah masih menjaga badan kita, di samping menjaga rohani. Suatu nikmat yang perlu kita sebut, perlu kita ingat, insya Allah. Dan selawat beriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Biasanya pagi Jumat kita ambil 1-2 ayat surah Sajadah atau ayat surah Al-Insan untuk renungan pagi. Hari ini kita ambil ayat 11 surah Sajadah, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Qul yatawaffakum. Qul, katakanlah, sampaikanlah, beritahulah. Siapa yang diberitahu? Ya umat manusia, terutamanya umat Islam ya. Qul, sampaikanlah, katakanlah, yatawaffakum. Kamu tiba saatnya akan wafat, akan mati. Nah, kata-kata wafat diambil dari sini ya. Qul yatawaffakum, katakanlah tiba saatnya kamu akan mati. Yang mematikannya malakul maut, malaikat maut. Allazi wukila bikum, yang ditugaskan untuk kamu. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, katanya di setiap rumah umat Islam itu ada petugas malaikat maut. Nah, kenapa kita ambil ayat ini? Kita hari-hari mendengar kebaktian. Kemarin pun saya pergi ke panti ya, menghadiri acara takziah. Ada famili meninggal. Ustaz kita pun, ketua BKM, pergi ke Sedempuan. Dan kita di sini kadang-kadang tiap hari mendengar kematian, mendengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Sajadah kita sudah diingatkan bahwa kita itu tiba saatnya akan menempuh babak kematian seperti yang kita dengar selalu di sana sini. Alladzi wukila bikum, wukila diwakilkan. Nah, kata-kata wukila pun telah menyerap ke dalam bahasa kita yang telah diwakilkan. Yang menyebut nyawa itu sebenarnya Allah, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Malaikat maut ada petugasnya di rumah setiap orang Islam. Ini dalam tafsirnya ya. Sesudah dicabut, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kita kembali kepada Rabb. Kita akan kembali kepada Rabb. Istilah Rabb ini yang orang kadang-kadang belum menyerap di hatinya. Rabb dalam Quran sesuai menurut tafsir maknanya paling kurang ada 10 atau 11 makna. Kalau kita lihat terjemahan yang tersebar
Sejak dulu ya, terjemah Rabb diartikan sebagai Tuhan. Nah, Tuhan satu dari makna Rabb. Dia makna Rabb, makna Khalik, pencipta, makna Murabbi yang mendidik mengatur kita, makna Mun'im yang memberi nikmat, makna Mutammim yang menyempurnakan nikmat, makna Jabir yang memberi keperluan dan mengatasi kekurangan kita, makna Muslih yang memperbaiki kemaslahatan kita, makna Qayyim yang mengurus alam ini, makna Mudabbir yang mentadbir. Ternyata saya lihat dalam kamus KBBI, tadbir, pentadbir sudah masuk dalam kamus. Artinya mengurus alam ini. Makna Jabir sudah disebut tadi ya, paling kurang ada 10 maknanya. Ini yang kita sebut dalam salat sebelum membaca Fatihah, dalam Fatihah, sewaktu rukuk, sewaktu i'tidal, sewaktu sujud, duduk antara dua sujud, kita sebut Rabb. Jadi dalam Quran memang disebut Rabb tentang ayat yang terkait dengan ayat kematian. Kalau kita lihat ayat lain yang berhubungan dengan kematian juga, ayat yang selalu kita baca kalau ada acara-acara tahlil, tasbih, Suratul Fajar. Suratul Fajar, di sana ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbik, wahai mukmin yang mempunyai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu. Di sini pun Rabb artinya bila kita mati, bila seorang itu meninggal, dia akan diurus oleh Rabb. Tuhan yang mengasih kita nyawa, yang mengasih kita kesehatan, yang mengasih kita fasilitas hidup, yang mengasih kita iman, yang mendekatkan hati kita ke masjid, ke rumahnya, kita akan kembali kepadanya. Tentu akan diurusnya dengan baik. Orang yang hidupnya diurus Allah, matinya pasti diurus. Tinggal lagi pengurusan ini, kata ulama, ada 2. Manajemen Allah, pengurusan Allah mengurus makhluknya, ada 2 secara garis besarnya. Ada yang umum, ada yang khusus. Pengurusan umum, satu alam ini dijaga Allah. Diatur Allah, diurus Allah. Pengurusan khusus, orang yang dijaga Allah, jasmani rohaninya, fisiknya, imannya, akalnya, kalbunya. Bila terkait dengan kalbu, kata ulama apa? Sumiyal qalbu qalban li taqallubihi. Dikatakan qalbu itu qalbu. Tidak bisa diterjemahkan dengan hati ya. Kalau hati itu tidak ada mengandung makna qalbu yang ada dalam Quran. Qalbu tidak bisa diterjemahkan dengan hati. Qalbu artinya yang mudah berubah. Qalbu yang cepat berubah, cepat bertukar. Kalau kita duduk di masjid, hati kita tentram. Kalau duduk tempat lain, mungkin tidak setentram perasaan kita duduk di masjid. Kalau kita bersama Quran, kita merasa dilindungi Allah. Kalau kita dengan media, kadang-kadang tidak ingat Allah. Qalb artinya yang bertukar. Kalau hati, kalau bukan dikembalikan kepada Quran ya. Jadi lain maknanya, mungkin organ saja. Hati itu organ. Kalau diteliti lagi, bedanya pandangan Islam terhadap qalb dengan pandangan orang umum. Kata ulama, kalau orang itu meninggal, kalau itu mati, qalbunya, hati nuraninya tidak mati. Hati nuraninya tidak mati. Badannya mati.
Fisiknya nggak bernyawa lagi. Badannya sudah dicabut nyawa. Tapi hatinya nggak mati. Orang yang mengurus hatinya dengan baik waktu dia hidup, kalau dia meninggal, dia akan senang. Tapi kalau hati tidak diurus, kalbu tidak diurus, bila orang itu meninggal, dia akan menempuh babak baru, babak alam barzah yang tidak diurusnya, dia akan susah. Subhanallah, subhanallah. Itulah kalbu. Kalau kita lihat ayat lain tentang kematian juga ya, contohnya surah Fussilat. Nah, ini sangat menggembirakan Pak ya. Kematian yang sangat menggembirakan. Bahwa orang itu sebelum dicabut ruhnya datang malaikat menghiburnya Pak. Ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang meyakini Rabbi Allah, Rabbuna Allah. Masih digunakan kata Rabb. Dalam surah Sajadah digunakan kata Rabb. Menceritakan saat kematian. Surah Fussilat juga digunakan Ar-Rabb. Surah Fajar digunakan Rabb. Jadi kita mesti paham maksud Rabb ini. Di sini apa dia bilang? Orang yang meyakini. Qalu itu bukan sekedar berkata saja. Meyakini menjadi pegangan hidupnya. Rabbuna Allah. Rabbi Allah. Allah itu Rabb. Yakin dia. Tsumastaqamu. Kemudian dia konsisten. Istiqamah dalam keyakinannya sampai meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang itu waktu ruhnya mau dicabut akan datang malaikat mendekatinya, menghiburnya, membujuknya. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata-kata malaikat yang akan menghibur yang orang akan meninggal. Sudah dibilang tadi, waktu hidup kita dijaga Allah, waktu mati diurusnya dengan baik. Nah, ini fiqhul maut, memaham saat kematian. Apa kata malaikat tadi? Pak, Ibu, jangan takut. Bagi Bapak mati itu tidak menakutkan. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup. Jangan sedih berpisah dengan ahli keluarga. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, kendaraan kesayangan, sawah ladang, harta benda. Jangan sedih, wala tahzanu. Jangan sedih, malah wa absyiru, bergembiralah Pak. Digembirakan orang yang akan meninggal itu, dihibur, dikasih semangat. Wa absyiru bil jannah, gembiralah, jannah sudah milik Bapak, jannah sudah milik Ibu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini untuk Bapak dan Ibu. Baru malaikat menjelaskan identitas mereka, identiti mereka. Nahnu awliya'ukum, kami ini penolong Bapak, kami ini penolong Ibu, fil hayatid dunia, sejak di dunia, wa fil akhirah, hingga ke akhirat. Dalam tafsirnya, di pada masa nanti akan diurusnya, akan diantarnya sampai ke alamat Bapak di istana di jannah. Demikianlah hebatnya kematian menurut Al-Quran. Dalam surah Fajar tadi begitu juga. Fadkhuli fi ibadi,
masuklah ke dalam golongan hambaku, kekasihku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah, ke dalam surgaku. Ayat ini juga Rasulullah pernah ditanya sahabat membaca ayat ini, lalu macam ada kekurang jelasan, ketidakjelasan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa maksud ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, apa maksudnya? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar dibacakan waktu lu mau dicabut. Kalau kita lihat di tafsirnya, contohnya tafsir Imam Ibnu Katsir, ayat ini juga akan dibacakan, didengarkan kepada orang itu di hari kiamat, di padang mahsyar. Jadi indahnya kematiannya, orang yang diurus Allah hidupnya akan diurus Allah kematiannya. Pengurusan Allah tadi ada dua ya, jasmani dan rohani. Bukan jasmani saja, rohani juga. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.